Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi, nih minum dulu nih, ada minumnya ya. Ya Dewi, apa kabar? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Alhamdulillah ya. Kamu tadi kesini udah ini belum, izin belum sama gurunya? Enggak Bu, tadi pas kebetulan habis istirahat kan harusnya bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Dan kebetulan ibunya nggak masuk. Oh, Jadi gitu. aku kesini aja deh. Iya deh. Ya Dewi gimana? Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya lagi bingung Bu. Soalnya gimana ya Bu? Orang tua aku tuh nyuruh untuk kerja dulu. Soalnya ya adalah ya Bu masalah ekonomi. Tapi saya pengennya langsung kuliah gitu loh Bu. Jadi saya bingung banget Bu. Oke. Oke. Terus? Ya intinya ya saya bingung gitu loh. Orang tua saya tuh kekeh banget Bu buat nyuruh saya untuk kerja karena buat membantu orang tua juga gitu kan. Baik. Ya. Iya. Oke. Saya ngerti apa yang sedang Dewi alami sekarang. Kebingungan yang sedang Dewi rasakan sekarang. Jadi sekarang itu Dewi lagi mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan karir yang ada dominasi dari orang tua juga, komentar dari orang tua, keinginan dari orang tua juga. Tapi Dewi juga punya keinginan. Iya Bu. Oke. Ya Bu, tapi gimana ya Bu ya? Saya teh nggak enak mau diceritain juga orang tua saya gitu nggak enak gitu. Oke. Coba diceritakan pelan-pelan. Tenang dulu. Coba diceritain pelan-pelan aja. Gimana coba? Ya Bu, kan orang tua saya teh kerja ya Bu ya, nyuruh untuk kerja. Sedangkan kan saya pengennya kuliah. Tapi orang tua saya tuh nyuruh kerjanya teh dengan bahasa yang kurang enak gitu Bu. Jadi saya kayak makin malas buat ngikutin apa yang orang tua mau. Oke. Ya, jadi kayak ya sedih gitu loh Bu. Kan kayak gitu lah. Ya, saya bisa mengerti sih bisa menangkap apa yang kamu coba ceritakan ke saya. Oke, Dewi, Ibu boleh tahu nggak? Maaf ya sebelumnya. Kalau Dewi tahu nggak sih alasan kenapa orang tua Dewi itu sangat kuat pro untuk nyuruh Dewi kerja? Terus Dewi tahu nggak alasan kenapa Dewi pengen banget kuliah? Iya Bu, jadi kan kenapa orang tua saya pro banget sama kerja gitu? Karena kan yang pertama saya anak yang pertama ya Bu ya, saya punya adik-adik gitu yang masih kecil, jadi saya harus bantu orang tua gitu. Karena kan kebetulan bapak sudah sepuh ya Bu ya. Nah lalu alasan yang kedua saya memilih untuk kuliah karena saya ingin dapat kerja yang sesuai dengan apa yang saya mau, cita-cita saya gitu. Jadi ya prospek kerjanya juga menjanjikan gitu. Oke. Jadi kalau misalnya alasannya Dewi itu lebih ke prospek kerjanya dengan yang lebih menjurus gitu ya. Tapi kalau misalnya alasan orang tua Dewi itu dikarenakan ekonomi ya, ada latar belakang ekonomi yang harus dipenuhi gitu ya untuk jadi harapannya mungkin Dewi bisa membantu, betul ya seperti itu. Kan Dewi dari tadi cerita nih pengen kuliah. Nah Dewi udah tahu belum mau kuliah kemana gitu? Belum sih Bu, makanya saya kesini juga pengen cari informasi juga Bu gitu. Jurusannya apa aja gitu. Oke Dewi, kalau dalam kuliah itu kan banyak tuh ada PTS sama PTN biasanya. Nah PTN itu apa? PTN itu perguruan tinggi negeri, kalau PTS itu perguruan tinggi swasta. Dalam PTN dan PTS ini biasanya banyak pilihan tuh. Ada beberapa jurusan dan juga kejuruan yang bisa kamu ambil. Misal kamu ingin menjadi apa? Misal menjadi guru, kamu bisa mencari sekolah atau tempat kuliah yang mereka itu fokus ke keguruan. Nah di Kota Bandung ada apa? Ada UPI misal. Di UPI itu prodinya banyak. Kamu bisa searching tuh. Ada di web
kamu tinggal cari kemendikbud.go.id, di situ banyak prodi-prodinya, terus kayak gimana cara masuknya itu di situ ada, Dewi. Terus kan misalkan macam-macam ya Bu ya, kalau misalkan saya pengen jadi guru Indonesia misalkan, biayanya mahal nggak ya Bu ya? Nah, kalau S1 itu biasanya, jadi gini, Dewi itu mau kuliahnya kemana dulu nih? Kalau misalnya D3 itu biasanya 3 tahun ditempuhnya. Kalau S1 itu biasanya 4 tahun. Kurang lebih segitu. Nah, untuk mencapai perkuliahan itu biasanya ada pembiayaan semesteran. Nah, dari semesterannya itu beda-beda tiap sekolah. Ada yang 8 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Itu beda-beda. Gitu. Itu dibayar per semester biasanya. Gitu deh. Tapi lumayan ya Bu ya harganya. Iya, lumayan. Jadi saya jadi kasihan sama orang tua saya gitu. Jadi apa saya kerja aja gitu ya Bu ya? Tadi katanya pengen kuliah, sekarang pengen kerja, gimana nih? Iya Bu, soalnya kasihan juga sama orang tua ya. Iya sih, kasihan juga ya. Iya. Oke. Tadi kan Dewi jadi bingung ya, Iya Bu. mau kuliah atau kerja gara-gara biayanya ya sekarang ya. Nah, Dewi udah tahu belum kalau sebenarnya kuliah itu bisa sambil kerja. Jadi kalau dalam kuliah itu ada yang namanya kelas karyawan. Enggak Bu, baru tahu sekarang. Nah, di PTS swasta itu ada kelas karyawan, dan Dewi kalau misalnya ngambil PTS itu bisa melaksanakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu bekerja dan juga kuliah. Jadi tujuan Dewi yang Dewi harapkan itu tercapai, dan keinginan orang tua untuk memenuhi kebutuhan latar belakang ekonomi juga bisa tercapai. Gitu ya Bu ya? Iya, itu juga salah satu solusi yang sebenarnya bagus juga untuk dicoba, Dew. Oh iya Bu, bagus juga ya kuliah sambil kerja. Tapi saya juga pengennya kuliah PTN Bu, karena saya sering dengar dari orang lain juga kalau PTN itu dari lulusan PTN itu banyak perusahaan yang ngambil dari situ Bu. Iya sih, betul ya, memang jenjang karirnya luas, banyak orang yang tahu kan kalau PTN ya, lulusan PTN itu insya Allah lah gitu kan. Tapi sebenarnya PTS juga bagus kok. Terus kamu tahu nggak di PTN ini sebenarnya ada beasiswa yang bisa kamu ambil. Nah, beasiswanya itu bisa kita cari. Ada info-info beasiswa yang bisa kita lihat. Di situ biasanya beasiswanya itu ada yang 100%, ada yang beberapa persen, ada yang mungkin seperti SPP-nya aja gitu. Itu beda-beda. Nanti bisa kita cari itunya. Nah, kalau dari Dewi sendiri nih, dari tadi kan katanya pengen kuliah sambil bekerja, tapi pengen masuk PTN. Iya. Nah, gimana kalau Dewi masuk PTN dengan beasiswa? Terus kalau untuk background yang ekonomi tadi, Dewi ambilnya kerja part time. Jadi kalau part time itu bisa di hari Sabtu atau di hari Minggu, biasanya itu ada di kayak kafe-kafe gitu yang biasanya memerlukan waiters tambahan gitu. Karena kan biasanya Sabtu Minggu di kafe seperti itu kan rame ya Dewi ya gitu. Oke Bu, jadi kalau kira-kira kalau misalkan daftar beasiswanya gimana ya Bu? Nah, untuk daftar beasiswanya nanti saya bantu, nanti kita mungkin 3 hari ke depan mungkin kita bisa ketemu lagi di ruang BK ya. Itu gimana? Kalau misalnya dari perbincangan kita tadi nih gitu, Dewi kan tadi udah saya sebutin solusinya ya. Dewi mau ngambil apa? Setelah dapat informasi yang Ibu kasih, saya jadi pengen kuliah yang beasiswa dapat, terus kerja juga iya Bu, yang part time itu. Ya, jadi Dewi merasa tertarik ya dengan kuliah di PTN, tapi bisa sambil kerja dan mudah-mudahan dapat beasiswa ya. Berarti kita rencanakan ya untuk ketemu lagi 3 hari ke depan di ruang BK untuk ngebahas tentang beasiswa
beasiswa. Nanti saya bantu beasiswanya untuk administrasinya ya. Iya Bu. Oke, jadi sekarang Dewi udah ini ya, udah dapet ya solusinya. Dewi harus melakukan apa dulu sekarang. Nah, kalau menurut saya untuk 3 hari ke depan ini Dewi siapkan dulu nih dari sekarang PTN mana yang Dewi mau masukin, minatnya Dewi mau kemana. Nanti ditulis tuh sama Dewi di kertas HVS boleh, di kertas tulis mau kemana, prodi mana. Nanti daftar-daftarnya nanti sama saya sama-sama kita bedah, kita buka, nanti saya bantu Dewi gitu. Gimana? Boleh Bu. Gitu ya. Itu aja. Oke. Jadi dari apa yang Dewi tadi ceritakan udah dapat mulai kelihatan ya solusinya ya. Berarti Dewi itu pengen kuliah, tapi kebutuhan ekonominya tercapai, terus juga pendidikannya juga tidak terhambat dengan biaya ya, dengan beasiswa tadi ya. Jadi mungkin nanti besok kita ketemu 3 hari ke depan ketemu lagi ya. Iya Bu. Oke, sekarang kan udah mau masuk juga ya jamnya tuh, udah mau masuk. Jadi mungkin kita cukupkan dulu atau gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak Bu, cukup. Cukup segini dulu. Boleh. Kalau gitu, Makasih ya Bu ya. ya.